Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi dallana ila sabilil jannah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Sayyidil Arab wal Azam. Assalatu wassalamu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Khud biyati qallat hilati adrikni. Saudaraku semuanya, para pecinta channel Padepokan Bukit Lembah Manah dan juga sedulur-sedulur Padepokan Bukit Lembah Manah, subscriber Padepokan Bukit Lembah Manah dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri. Salam santun saya, salam hormat saya, doa saya untuk kalian semuanya, mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan rezekinya, diberi umur panjang, umur yang berkah, umur yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bagi saudaraku yang sedang sakit, saya doakan mudah-mudahan segera sembuh, diangkat penyakitnya sehingga bisa beraktivitas seperti biasa. Apabila kalian sakit, doa saya mudah-mudahan kalian selalu diberi obat oleh Allah sehingga mudah sembuh. Dan bagi saudaraku yang sedang menanti jodohnya, saya doakan mudah-mudahan segera mendapatkan jodohnya, segera menikah, membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah saudaraku semuanya, para pecinta channel Padepokan Bukit Lembah Manah dan juga saudara-saudaraku dimanapun berada. Pada video kali ini saya akan mengijazahkan Hizib Barqi. Hizib Barqi ini memiliki kemanfaatan yang luar biasa, salah satunya untuk keselamatan dan juga untuk menggertak musuh agar musuh belangkemen. Artinya belangkemen itu ya musuh itu lemas, tidak berdaya dan juga tidak bisa ngomong yang aneh-aneh seperti itu. Dan juga hizib ini pernah digunakan oleh kiai saya, salah satu pesantren yang dulu pernah saya tempati. Ya, di sana pada waktu itu perpustakaan di pesantren yang saya tempati dibakar oleh penjajah. Ya, kemudian Pak Kiai pun ambil tindakan, semua santri dikumpulkan, dibawa ke tempat yang aman. Kemudian Pak Yai membawa kacang hijau, santri dikasih kacang hijau sedikit-sedikit. Kemudian diajak oleh kiainya membaca Hizib Barqi 41 kali, kemudian ditiupkan pada kacang hijau yang sudah disediakan. Ya. Setelah itu Pak Kiai menginstruksikan kacang hijau itu dilemparkan di markasnya penjajah. Setelah dilemparkan, penjajah itu berlari berbelit-belit, ya, sampai markasnya kosong. Ya, hanya saja karena santri zaman dulu itu unik ya, setelah lari pada kosong ya, santri itu menganggap menang, bisa mengusir. Kemudian di situ pakaian diambil, ya kan, dipakai. Kemudian senjata-senjata itu dikumpulkan, dibawa. Ya, kemudian karena aturannya tadi dari Pak Kiai jam sebelum adzan harus sudah kumpul di masjid. Nah, akhirnya santri itu segera berkumpul. Ya, setelah itu setelah berkumpul semuanya diadakanlah sholat jamaah, yang biasanya setelah sholat jamaah ada kajian dari Pak Kiai. Pada waktu selesai sholat jamaah, waktu mau kajian, Pak Kiai kaget karena santrinya menggunakan atau memakai pakaiannya orang Belanda. Ya, dikira itu orang Belanda, tuh kaget tuh. Ternyata santrinya. Ketika ditanya kenapa kok bajunya dibawa pulang dan dipakai,
Nah, karena unik ya santri dulu seperti itu. Ya artinya kesimpulannya saudaraku bahwa hizib barqi ini ketika dibaca dengan ikhlas dan penuh keyakinan dan betul-betul membacanya itu sungguh-sungguh, maka bisa dijadikan sebuah pusaka. Nah, maka silahkan saudaraku yang mau mengamalkan hizib barqi ini. Dulu saya sudah mengijazahkan hizib barqi namun versinya berbeda ya. Jadi guru saya ada beberapa guru hikmah mengijazahkan hizib tapi yang fungsinya berbeda-beda. Kalau yang ini seperti tadi yang sudah saya sampaikan di depan. Adapun cara pengamalannya saudaraku ya dibaca sehari semalam itu 41 kali. Yang lebih bagus satu majelis, artinya satu dudukan langsung membaca 41 kali. Misalnya maghrib atau ngisya atau waktu lainnya langsung 41 kali. Tapi boleh dicicil, misalnya maghrib 10, ngisya 10, subuh 10, zuhur 10 misalnya kayak gitu. Ya, yang penting hitungannya 41 kali. Ketika kalian punya hajat, maka hizib itu dibaca tergantung hajatnya apa. Kalau hajatnya karena ada musuh yang secara tiba-tiba, cukup dibaca 3 kali saja. Ya, atau 1 kali pun boleh. Ya. Yang penting di dalam membacanya itu betul-betul karena butuh Allah. Maksudnya kita membutuhkan pertolongan Allah seperti itu. Kemudian setelah dibacakan, hentakan kakinya ke bumi sambil menggertak musuh tersebut. Maka insya Allah musuh tersebut akan belangkemen. Artinya lemes dia. Tidak bisa berpikir yang aneh-aneh, artinya dia tidak berani gitu. Sudah kalah karena digertak, gertakannya sudah adanya wirid yaitu hizib barqi seperti itu. Kemudian ketika ada musuh tapi jauh, artinya ada ancaman musuh bahwa besok akan didatangi atau bagaimana seperti itu, maka bacalah 41 kali ya. Kemudian meminta kepada Allah agar niat jahat musuh itu hancur. Artinya yang tadinya niat mau istilahnya membunuh ataupun mau menyerang, nah, maka niatnya itu akan hancur. Akhirnya tidak jadi nyerang kayak gitu. Seperti itu ya saudaraku, atau seperti tadi yang dikisahkan saya di depan, ketika mau jadikan senjata ya dibaca 41 kali. Ya, namun kalau zaman sekarang ya tidak mungkin ya, karena kan sekarang sudah tidak ada penjajahan secara fisik, paling-paling secara politik ya kan. Nah, ya maka bisa jadi barangkali dibaca 41 kali minta agar tidak dijajah, baik itu secara fisik ataupun secara politik. Nah, mudah-mudahan seperti itu. Jadi silahkan bagi saudaraku yang mau mengamalkan. Adapun bacaannya sebagai berikut, silahkan didengarkan, boleh ditulis ya, karena ada amalan yang tidak boleh ditulis. Nah, ditulis, kemudian dihafalkan dan diamalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Naruddu bikal a'da'a min kulli wijhatin wabil ismi narmihim minal bu'ti bisatat fa anta rojai ya ilahi wa sayyidi fa fariq lamimal jaisi in roma biholats. Narudu bikal a'da'a min kulli wijhatin wabil ismi narmihim minal bu'di bisatat fa anta rojai ya ilahi wa sayyidi fafariq lamimal jaisi in roma biholats. Narudu bikal ada'a min kulli wijhatin wabil ismi narmihim minal bu'ti bisatat fa anta rojai ya ilahi wa sayyidi fafariq lamimal jaisi in roma biholats. Pakai lagu juga boleh untuk menghafalkannya. Narudu bikal ada'a min kulli wijhatin wabil ismi narmihim minal bu'ti bisatat fa anta rojaiya ilahi wa sayyidi fa fariq lamimal jaisi in roma biholats. Nah itulah untuk bacaannya, silahkan diamalkan.
Terima kasih bagi saudaraku yang sudah menonton video ini. Jangan lupa yang baru gabung ya, tekan tombol subscribe-nya dan juga like-nya. Jangan lupa juga share video ini ataupun link channel saya ini ke teman-teman kalian atau media sosial yang kalian punya. Mudah-mudahan kalian senantiasa diberkahi Allah, dirahmati Allah, rezekinya lancar dan selalu sehat. Amin ya robbal alamin. Demikian untuk video kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.